masing-masing klaster harus mulai menyiapkan kekuatan, menggalang kekuatan, menjahit kekuatan untuk bersama-sama melakukan tindakan apabila perlu adalah tindakan 98 yang kedua. Itu yang harus kita lakukan. Karena semua yang ada saat ini tidak bisa kita harapkan. Tidak bisa kita harapkan. Jadi kita harus melakukan langkah besar, melakukan persiapan diri, menjahit kekuatan untuk merobohkan pemerintahan ini. Setuju nggak? Setuju nggak? Nah, ini teman-teman ya, untuk generasi Z ya, atau Gen Z, untuk seluruh masyarakat Indonesia yang menonton ini ya. Jadi saya sekali lagi mengatakan, asing ini terus ya melakukan sesuatu kepada bangsa kita ya, menggunakan proksi-proksinya yang dalam negeri ya, yang kebetulan itu adalah kelompok-kelompok yang selama ini sebetulnya kita juga tahu, yang namanya peta politik Indonesia sebenarnya kan mudah gitu loh ngebacanya. Saya pernah mengatakan di situ ada kaum nasionalis, ada kaum fundamentalis ya. Ya, kaum fundamentalis itu apa ya? Yang agamis fundamentalis, ada agamis nasionalis ya. Nah, ini kita bisa runut dan kita bisa analisis ya, mereka-mereka lagi gitu ya, dari kelompok-kelompok yang pernah dibubarkan ya, HTI, FPI ya, dan kelompok-kelompok yang memang menggunakan ya gerbong Anies waktu itu ya. Ini terus digunakan oleh asing ya, sebagai proksi mereka menggoyang tatanan bangsa ini gitu ya. Dan tujuannya adalah apa? Tujuannya adalah untuk ya mendegradasi Pak Prabowo sebenarnya ini. Cuma saya agak heran gitu, kenapa Pak Prabowo diam melihat fenomena ini. Ya, itu jadi satu pertanyaan bagi saya. Padahal kalau kita lihat video-video tadi ya, seharusnya ada tindakan hukum. Itu adalah perbuatan makar seharusnya. Nah, melalui Pak Gibran, melalui Pak Jokowi, mereka mencari titik ya, adalah pukulan antara sebetulnya ke Pak Prabowo. Bahkan sekarang ada berita bahwa lingkaran dari Prabowo sudah mulai bermain di medsos dan menggunakan influencer dan menggunakan proksi-proksinya untuk apa? Untuk memecah kesulitan antara Prabowo dengan Jokowi gitu ya. Nah, ini harus hati-hati kawan-kawan ya, hati-hati ya. Upaya pemakzulan dan lain-lain ini adalah upaya asing. Untuk apa? Untuk memecah ya. Tinggal Anda pikir sendiri, sebenarnya negara ini baik-baik aja kok, nggak ada masalah kok gitu ya, kalau kita semua mau bersabar menunggu ya Pak Prabowo untuk meliding bangsa ini gitu, untuk apa? Kesejahteraan kita bersama gitu. Sabar sedikit. Tapi kalau teman-teman semua kena propaganda mereka, berarti Anda sudah masuk ya strategi asing, keinginan asing. Camkan itu. Nah, dalam hal ini sebenarnya kita sudah bisa menilai ya, bahwa ketika kemarin banyak sekali isu yang menyerang kepada Pak Jokowi, isu yang menyerang kepada Gibran, ketika hasrat dan tujuan mereka tidak terpenuhi, maka akan keluarlah kalimat-kalimat yang tadi diutarakan oleh oknum tersebut. Menurut saya ini sangat disayangkan, tapi kembali lagi, kita mempunyai hak untuk berbicara, kita mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat. Tapi ketika keluar kalimat-kalimat seperti itu, kita sebagai masyarakat harus bisa mengingatkan kepada masyarakat lainnya yang mungkin tidak mengetahui ya, dari mulai isu dikembangkan sampai hari ini, kita wajib mengingatkan. Kita juga harus sepakat bahwasanya Pilpres sudah selesai, pemerintahan yang sekarang itu memegang tongkat estafet kepemimpinan itu adalah orang ataupun presiden yang dipilih oleh rakyat, bukan dipilih oleh segelintiran orang, tapi dipilih oleh sebagian masyarakat Indonesia. Jadi jangan mudah terprovokasi. Ingat ya, setiap apa yang mereka gaungkan, kita sebagai masyarakat yang mengerti akan yang mereka inginkan, wajib mengingatkan kepada masyarakat yang tentunya tidak mengetahui apapun itu. Sekian dan terima kasih. Ini sepertinya jangan dibiarkan ini. Ini tolong dulu para penegak hukum dan aparat-aparat yang di negeri ini, tolong tindak kelompok-kelompok ini dulu.
Kalau dibiarkan, maka merajalelalah mereka ini. Oke? Adalah menyelamatkan bangsa negara. Titik. Kekuatan, menjahit kekuatan untuk bersama-sama melakukan tindakan apabila perlu adalah tindakan 98 yang kedua. Melakukan persiapan diri, menjahit kekuatan untuk merobohkan pemerintahan ini. Setelah bergabungnya ya sekelompok para mantan dengan FPI dan HTI, sekarang mereka terang-terangan membicarakan bagaimana caranya untuk mengkudeta pemerintahan yang sah. Mereka memberi judul ya kan, Persatuan dan Kesatuan. Dibilang Bapak satu ini, kita tidak akan bisa melakukan ini judul apabila kita tidak bisa bersatu. Nah, untuk itu kita harus menetapkan satu tujuan yang harus kita sepakati bersama, yaitu menyelamatkan bangsa dan negara. Pak, bangsa dan negara Republik Indonesia ini baik-baik saja, cuman kalian aja yang punya gangguan jiwa, yang ingin menjatuhkan pemerintahan yang sah. Dibilang Bapak ini ya, jadi semuanya harus sepakat bahwa langkah kita adalah menyelamatkan bangsa dan negara, titik. Ini sebenarnya ya, pemerintah harus menindak tegas para pengkhianat bangsa yang ingin menjatuhkan pemerintahan yang sah. Orang seperti ini seharusnya tidak bisa dibiarkan lagi. Ya, mereka setiap hari berkumpul menyusun strategi bagaimana caranya untuk menjatuhkan pemerintahan Bapak Prabowo Subianto. Dibilang Bapak ini, oleh karena itu ya masing-masing klaster harus mulai menyiapkan kekuatan. Mereka menyusun kekuatan ya, masing-masing harus menyusun kekuatan untuk ya kan mengkudeta pemerintahan yang sah. Dibilangnya kan, mereka harus menyusun kekuatan, menggalang kekuatan, menjahit kekuatan untuk bersama-sama melakukan tindakan apabila perlu adalah tindakan 98 yang kedua. Sudah jelas makar. Kemana ya pihak kepolisian, TNI kita kemana? Mereka sudah jelas-jelas mau makar, mau mengkudeta pemerintahan yang sah. Kenapa tidak ada tindak lanjut? Dibilang Bapak ini ya kan, itu yang harus kita lakukan, karena semua yang ada saat ini tidak bisa kita harapkan. Maksudnya kan mereka kan mengajukan ya pernyataan untuk memakzulkan Gibran. Ternyata nggak digubris sama Bapak Prabowo Subianto. Jadi mereka bilang ya mereka harus melakukan tindakan seperti 98, melengsarkan pemerintahan yang sah, yaitu Bapak Prabowo Subianto. Dibilangnya jadi kita harus melakukan langkah besar, melakukan persiapan diri, menjahit kekuatan untuk merobohkan pemerintahan ini. Jelas ya apa yang dia bilang, merobohkan pemerintahan ini. Buat Bapak Prabowo Subianto ya, ini jangan dianggap main-main. Awalnya mereka mungkin perasaan kita kecil, tapi lama-lama mereka bisa jadi besar ya. Pihak kepolisian sudah bisa mengambil tindakan. Ini semuanya ya kan hanya sampah masyarakat yang gila kekuasaan, sehingga ia merendahkan diri bergabung dengan FPI dan HTI.